للمتمم مع البرهان قد كان يرقب نورها وجهه وسرى إلى الابن المنصود عيانا وهو ابن هاشم الكريم شبل أبي مناف ابن قصي كان والده الحكيم انتشاره وإن داعت بذلك شانا وفد طول المصطفى القدرى في سلسلة أصوله وجنانا فهناك كف على رفعه إلا سماء إلا كان للحبيب عوانا فحينما هملت به آمنة لم تسكت شيئا ينقض النسوانا وبياه قل من السماء تبقى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جعل علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالنور من في بطنها فاستبشرت ولنا المخاض فأسعدت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزكة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل جهات ووقفتي نجم شمسها وقرأت فجميع برات
tuh ya. Tunggunya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama mendoakan anak yang ada di Tasmiyah yang bernama Ahmad Jabir Abdillah bin Rajawiansyah. Itu anak tadi anak Allah. Sarah binti Danok. Mudah-mudahan doakan kedua anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang menyenangkan hati kedua orang tuanya, anak yang taat kepada Allah, taat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimudahkan segala urusannya, dijaga umurnya, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini awal dunia sesuai alamana wa wasuluh ila al-Nabi. Kepada Habib untuk teknik yang nama akan hadir apabila dia untuk Imam Zah ini yang berbicara pada Al-Quran. Untuk memotong rambut kita mintakan kepada orang tuanya kemudian mamanya, baru mamanya dari setelah ibu boleh, dari setelah bapak boleh. Mamanya boleh untuk memotong rambut anak yang bernama Ahmad Jabir Rajawiansyah. Kalau ada memang mamanya dari setelah mamanya boleh, dari setelah ibunya juga boleh. Salam Muhammad. Silakan saudari. Sallu ala Rasulillah.
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya dan memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul dan hadir dalam memperingati acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita sambungkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai umatnya yang insyaallah akan kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang terhormat Al Ustaz Thayyib SAG, yang terhormat Al Habib Abdillah bin Ali Syahab yang saat ini tidak hadir bersama kita pada hari ini dikarenakan sakit. Yang terhormat kepada ketua dan wakil ketua Musalah Jamiatul Muslimin Haji Muhammad Yunus Hamzah dan Kiarus Ismail. Yang terhormat para kiai, ustaz, alim ulama, sesepuh, tidak sepuh, ketua RT dan RW, serta seluruh panitia pengurus jamaah sholat jamaah muslimin dan majelis taklim MPR. Adapun rangkaian acara pada malam hari ini sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua pembagian Al-Quran oleh Al-Ustaz Tingkat, yang ketiga sambutan dari Bapak Ketua Musola Jamiatul Muslimin Haji Muhammad Yunus Hamzah, kemudian dilanjuti oleh tasiyah yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Thayyib, serta perayaan doa yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Thayyib. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum mulai acara berikutnya, marilah kita bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya dalam membaca Al-Qur'an dan akan dilanjutkan oleh Al-Ustaz kita. Kepada Al-Ustaz kita, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah. Saya hormati para ustaz dan guru kami tidak mengunjungi satu persatu dan guru kami Ustaz Habib yang hadir, Ustaz Sami dan Ustaz Adi yang lagi sakit di rumah sakit ini. Kita doakan supaya penyakit beliau Allah disembuhkanlah seluruh penyakitnya supaya ia bisa mengadakan sholat. Saya tidak mengurangi para ustaz-ustaz sekalian. Saya tidak dapat menyebutkan satu persatu bawaan dari Ustaz Syafiq guru kami. Dan kami untuk ceramah hari ini, tausiah hari ini, kami sudah hadir di hadapan kita ini, yaitu Ustaz Al-Habib Toyib SAG. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian dari majelis MPR dan selain muslimin. Saya mengucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah mengundang pikirannya menghormati tenaga dan lain-lainnya dapat keselenggaranya Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Semoga amal-amal bapak dan ibu dan saudara-saudara menjadi kemuliaan menjawab syafaat Nabi Muhammad SAW dan kita memberikan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat yang menjadikan teman termasuk ini supaya mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Bapak yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, saya mewakili Ketua MPR dan saya sendiri sebagai Ketua Mushola Majelis Muslimin mengucapkan terima kasih atas kedatangan bapak-bapak sekalian. Kami di sini masih banyak kekurangan lainnya. Kalau ada penampilan kami kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mohon dimaafkan. Dan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, sebelum tausiah ini nanti saya minta supaya terang, supaya tertib. Apalagi kepada ibu-ibu, saya minta tolong, minta supaya dalam masalah ini menjadi apa tuh tawaran, menjadi contoh bagi musola-musola lainnya. Karena ibu-ibu dan anak-anak sekalian ini, kalau ada ustaz yang sudah ada ceramah yang seperti ini, ustaznya ceramah dia bicaranya 50 ibu-ibu dan anak-anak ibu. Di ustaz dinaikkan yang 10 ibu-ibu dan anak-anak 15. Nah, dengan ini saya minta mohon kepada ibu-ibu dan pada anak-anak dan adik-adik sekalian, kalau rasanya ada ibu-ibu yang bicara, minta tolong diam, dengarkan, dan anak-anak juga supaya kita mendapat syafaatnya dari Muhammad SAW dan kepada yang dan kepada panitia dan kepada seluruh panitia yang ada di sini atas sebenarnya Muhammad Nabi Muhammad SAW ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Nanti ada Ustaz Tausiah Muhammad Toyib SAG akan memberikan itu supaya kita tenang, diam, supaya kita mendapat kemampuan yang
dahulu kami akan menyediakan sampai orang bersama itu yang dapat kami hidangkan. Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji Muhammad Samsa selaku Ketua Sholat. Nanti kita akan masuk dan akan dilanjutkan dengan doa oleh Ustadz Syafiq Bukhari dan Tauqin Zikir oleh Habib Ibrahim bin Hamid Mahmud. Kepada Ustadz kami silakan. Sallu ala nabi. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammad السادة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوعد. أما بعد نوينا الاجتماع والانتفاع كما انتفاعنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله وبباب الأسلاف وعلى الهدى والدلالة على الخير في غير الله مرضاته وقربه وثوابه. رب زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم افتح علينا أولادنا أزواجنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين واهدنا إلى سواء سبب الجيش المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kami hormati sama-sama kita muliakan para habaib, asyurafa, wal asatidzah, wal fudala, والحاضرون الأعزاء khusus berzikir terutama guru kita bersama dan Habib Syafiq bin Umar Mukhtar bin Syihabuddin, juga Habib Hashim bin Ali bin Syihab, juga Habib Abdurrahman Farzak, dan juga Habib Fakhri Syekh Abu Bakar bin Salim bin Habib Ibrahim Ba'ru, juga Habib Fahmi, dan juga yang lainnya yang tidak bisa Al-Bakir sebutkan satu persatu, dan yang kita hormati dan kita sama-sama muliakan guru kita bersama yang sedang sakit dan Habib Abdullah bin Syihab. Kita doakan mudah-mudahan penyakitnya diangkat Allah, disehatkan oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan afiat oleh Allah, diberikan pertolongan, kebahagiaan, kesenangan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga para asatidzah tuan-tuan guru yang lainnya tidak bisa Al-Bakir sebutkan satu persatu, dan juga pengurus mushola Jamiatul Muslimin, dan ini Bapak Haji Yunus Hamzah, dan juga wakil Bapak Ismail. Mana Bapak? Masya Allah, Masya Allah. Di foto lebih ganteng asli. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Luar biasa. Kita doakan semua pengurus mushola dan semua jamaahnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tadi kita sudah awali dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maulid kombinasi kayaknya. Tadi maulid dia ulami yang dibaca, tapi waktu dia berjanji luar biasa. Tabuhan yang buat kita semangat sampai budak, tapi budak yang tadi tidak bangun-bangun tuh budak. Yang kita semua tidak bangun.
tapi kita semua alhamdulillah insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi kita tasmiyah. Jadi tasmiyah. Jadi saya berdiri di sini adalah tausiah, bukan takziah. Disebut takziah berarti ada meninggal. Tapi tausiah. Yang tadi kita resmikan namanya adalah tasmiyah. Luar biasa. Diberi nama anak tadi Ahmad Jabir Abdillah bin Fajar Yansa. Betul? Nama yang baik. Beginilah sunnah Nabi besar Muhammad. Kasih nama yang baik. Apa nama yang baik itu? Yang pertama Mu'bidah. Nama yang mengandung penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama diambil dari Asmaul Husna. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Jabbar, Abdul Qahhar, Abdul Razak, Abdul Halim dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin cari nama anak kita, tidak usah bingung-bingung. Buka Asmaul Husna, tambah Abdul depannya. Abdul dengan anak banyak rezeki. Abdul Razak, Abdul Qadir, Abdul Razak. Jadi mudah. Tambah Abdul, Abdullah, Abdullah, Abdurrahman dan seterusnya. Yang kedua, Mu'bidah, nama yang ada pujian. Nama Nabi besar Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud dan seterusnya. Jadi nama tadi yang diberi nama adalah Ahmad. Mudah-mudahan memiliki akhlak budi pekerti seperti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama yang baik. Berikan nama yang baik. Yang ketiga, nama orang-orang soleh, nama para nabi, orang-orang soleh, para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih nama. Ustaz, dari lahir ibu-ibu ada ibu-ibu. Alhamdulillah. Malam ini spesial. Ibu-ibu kalah jumlah dengan bapak-bapak. Biasanya saya hadir maulid itu ibu-ibu rame daripada bapak-bapak. Ini ibu-ibu nyempol di ujung kali-kali. Tidak baca ngampung-ngampung lagi. Kalau ketua jangan ribut, mana lah ribut lagi. Kadang-kadang tak bu. Alhamdulillah, luar biasa. Kalau ibu-ibu sudah bergerak luar biasa. Maka saya senang sekali kalau ada ibu-ibu hadir majelis ilmu, hadir acara maulid. Kenapa Ustaz? Karena ibu-ibu ini ceritanya panjang. Betul. Ustaz ceramah 1 jam, ibu pulang ke rumah bisa 2 jam. Betul? Tanya suaminya, "Ma, ceramah apa Ustaz tadi? Panjang cerita." Banyak wah ini. Ustaz ceramah 40 menit, ibu 2 jam setengah. Lama ceritanya. Kalau bapak-bapak kebalikan biasanya. Ustaz ceramah 1 jam, tanya emaknya, tanya istrinya, "Wah, apa dia Ustaz ceramah tadi?" "Nah itulah pokoknya." Sudah, itu cuma. Tapi kalau ibu-ibu luar biasa, maka memang penting ibu-ibu hadir biar mengingatkan kita semua. Dan bapak luar biasa, adik-adikku semua yang luar biasa pada malam hari ini. Jadi nama terbaik dari nama para nabi, para sahabat dan orang-orang soleh. Ustaz ya, dari mulai di kandungan aku ini pengen yang punya anak belaga, belaga, nanti pengen ganteng, pengen putih. Jadi waktu lahir ibu kadang baca surah apa? Yusuf, baca surat Yusuf. Baca surat Yusuf tiap hari. Sambil latihan ulas usap pula bukan rumah. Diusapnya, mudah-mudahan lahir anak kita ganteng. Pas lahir ternyata anak hitam pesek. Apa ini Ustaz? Katanya kalau baca surat Yusuf nambah ganteng, nambah belaga, cantik. Kenapa yang lahir ini? Saya jawab sesuai dengan produknya. Bapaknya hitam, maknya hitam, jangan harap anaknya putih. Betul? Berdoa
boleh, tapi mudah-mudahan akhlaknya seperti Nabi Yunus. Itu yang kita ingin. Kalau penciptaan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bukan Habib, tadi sebutkan Habib, saya bukan Habib. Abaim itu sudah jadi melekat sebagai zuriat Nabi Muhammad. Saya tidak bisa memilih, dan kita tidak bisa memilih. Jangan pernah memilih sesuatu yang kita tidak bisa memilih. Kita dalam pernah kita dari nutfah 40 hari berubah menjadi alaqah, mudghah, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, dibentuklah bentuk manusia. Kemudian datang malaikat meniupkan ruh di dalam perut istri kita, di dalam perut ibu kita. Wa yanfukhu fihi ruh, ditiupkan ruh oleh malaikat, ditiupkan. Jadi malaikat datang langsung niup, tidak bawa kepean dulu. Kalau bawa pilihan kenapa? Datang ke sini, datang ke kita, pilihannya 3. A. Arab, B. Batak, C. Cino. Pilih mana? Baca pilih lemah. Kalau baca pilih lemah, kita pilih belaga, putih, ganteng, hidung mancung, rambut ikel-ikel, tinggi semampai, mata biru. Enak kita pilih. Tapi kita tidak bisa milih, tiba-tiba lahir sudah begini tentu. Alhamdulillah. Tinggal syukuri nikmat dari Allah. Jangan pernah iri dengan orang Belaga. Kenapa? Orang Belaga cantik ganteng itu bisa disebut ganteng karena ada orang jelek. Kalau ganteng, kalau tidak mungkin disebut ganteng, betul? Dan kalau jelek, kalau tidak mungkin juga dong Belaga. Begitulah. Jadi kita ini saling melengkapi, saling mengisi. Kita semua bukan keturunan orang mulia, tapi mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Bagaimana caranya? Seperti saat ini kita berkumpul dengan orang-orang mulia, orang-orang baik. Saya yakin di antara kita mungkin ada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang duduk pada malam hari. Bukan yang berdiri, mungkin duduk yang di belakang sekali. Kita tidak tahu. Maka berhusnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang baik. Amin ya Rabbal. Luar biasa. Ini poin pertama. Jadi kita tadi tasmiyah, meresmikan nama yang baik. Dengan nama itu mudah-mudahan menjadi doa. Jadi nama adalah doa, maka berikan nama yang terbaik untuk anak kita. Ada kisah nyata. Ini kisah nyata yang terjadi di Sumatera Selatan. Waktu tasmiyah seperti tadi, Ustadz tadi ketika maco nama kertas anak tadi, nampak lain, marahnya. Kita panggilkan siapa orang tuanya, panggilkan. Ditanya, kenapa kau kasih nama anak ini? Cerita di bapaknya, ya Ustaz, ya Kiai, aku ini nyari nama anak aku ini di Al-Quran. Bagus. Mana cara nyari ini? Aku menjem ke mato, wamik Quran, ku buka, ku tunjuk di mana tangan aku jatuh, disitulah nama anak aku. Hebat punya dia. Masya Allah, itu nyari. Quran pecah, nyarinya nunjuk. Tahu tak kau arti anak kau? Tak tahu siapa kau yang main itu. Jadi apa nama anaknya? Jahannam. Asli. Jahannam namanya. Tahu tak arti? Tak tahu Ustaz. Tak tahu Kiai. Nama anak kau di neraka. Untung tak ada. Untung Ustaz ini tahu dan paham. Ganti nama anak. Nama Jahannam. Bahaya. Bahaya dan panggilannya jauh. Jahannam. Belum di akhirat dunia sudah jadi jahannam. Na'udzubillah min. Maka penting bertanya kepada ustaz, kepada kiai, kepada habaib nama anak yang baik untuk anak-anak kita. Luar biasa. Kemudian nama itu tidak mesti harus berbahasa Arab juga. Ada makna bagus, tidak ada apa-apa. Kadang ada orang nama anak Agus atau Bagus, tidak apa-apa.
tapi tambahin depannya Muhammad bagus, Muhammad Agus, Muhammad Asep, Muhammad dan sebagainya. Tambahkan nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Ini dari pertama. Tadi kita tasmiyah, kemudian kita pun duduk di tempat ini memperingati, mengenal perjuangan Nabi besar Muhammad. Jadi setiap Maulid Nabi berarti kita mengenang bagaimana baginda Nabi berjuang untuk kita umatnya, sehingga saat ini kita bisa merasakan nikmat Alhamdulillah. Ini nikmat paling besar yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari nikmat Islam. Maka kita bersyukur, kita jadikan Allah sebagai orang-orang Islam, berkumpul di musala jami'atul muslimin, perkumpulan orang-orang muslim semuanya, dan mudah-mudahan sampai meninggal dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Baginda Nabi berjuang untuk kita, dikorbankan hartanya, dikorbankan waktunya, ditinggalkan kenikmatan dunianya untuk kita umat Nabi besar Muhammad. Baginda Nabi tidak kurang apa, minta apa diberikan oleh Allah, sampai gunung menawarkan diri, ya Rasulullah, angkat tanganmu, berdoa, aku jadi emas, maka akan menjadi milikmu wahai Nabi besar Muhammad. Tapi bukan itu tujuannya. Kalau ingin hidup enak, Nabi kecil, angkat tangan, langsung jadi. Tapi tujuan Nabi satu. Apa tujuan Nabi? Menyelamatkan umat Nabi dari panasnya api nerakanya Allah Subhanahu. Itu tujuan Nabi. Maka jangan heran ketika Nabi berjuang, Nabi tidak pernah lelah, tidak pernah letih, tidak pernah menyerah. Bahkan sampai di titik beliau sangat susah, beliau tetap optimis akan berjuang di jalan Allah Subhanahu. Sampai apa beliau katakan? Sampai aku melihat Islam ini jaya atau aku binasa di dalam menjalankan, menyebarkan dakwah Islam ini. Ini semangat Nabi besar Muhammad. Datang paman Nabi Muhammad kepada baginda Nabi Muhammad setelah diberikan kabar kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik saat itu. Wahai Abu Thalib, ya, omongkan keponakan Muhammad itu, tidak usahlah ngajak orang-orang berdakwah untuk masuk Islam, ngajak agama Allah, ngajak benar, sudahlah, tidak usahlah, tinggalkan kami, hiduplah enak. Apa yang dia inginkan? Dia ingin harta, kami akan kumpulkan semua harta, akan kami berikan kepada dia. Kalau dia ingin jadi raja, kami akan angkat dia menjadi orang paling nomor satu di Jazirah Arab ini. Kalau dia ingin wanita, kami akan carikan wanita tercantik untuknya. Apa jawaban dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya wahai pamanku, lau watum syamsa biyamini, kalau seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamar biyasari, dan bulan di tangan kiriku, laqatul hadal amr, aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah menyebarkan ajaran Yesus. Ini semangatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak takut dengan siapapun, tidak gentar dengan apapun, dan tidak tergiur dengan apapun. Kalau kita pengurus musola, ngajak ibu ke masjid Sabanari, ketok pintu rumahmu, ayo lur ke masjid, ayo lur ke musola. Tiba-tiba doa ngomong, sudah lah Pak, gak usah capek-capek, bapak anak aku, nak rumah kamu. Kira-kira mana lah bagi? Laju dikit, ada isinya, tenang be, bini dua. Ada isinya belum, bukan rumah be. Dan semua perabotan sudah, bapak gak usah capek-capek ngajak ibu. Sudah duduk manis di rumah, tidur nyaman, sudah. Kira-kira kemana perasaan itu? Ayo laju gitu. Kau salah, apa dia jadi pohon musola dapat duit tidak? Kata ibunya, betul lah. Berat jadi pengurus musola, pengurus masjid bukan mudah. Maka ayo sama-sama kita berjuang bersama untuk menghidupkan musola kita ini. Alhamdulillah.
luar biasa. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak gentar, tidak tergiur dengan apapun. Bahkan sampai Nabi beliau mencaci maki, dihina, diintimidasi, beliau pun tidak luntur semangatnya untuk menyebarkan Islam. Ini selalu saya ungkapkan. Kenapa? Karena kita pun sekarang mulai lupa bagaimana perjuangan semangatnya baginda Nabi besar Muhammad. Jangankan untuk berjuang dengan darah, dengan harta, kita sekarang berjuang hanya dengan melek mata, buka mata, datang ke musala, sholat subuh berjamaah. Betul? Siap sholat subuh berjamaah? Jawabannya tidak meyakinkan. Siap sholat subuh berjamaah? Besok pagi ditunggu pengurus musala. Absen Pak, saya boleh datang malam ini. Luar biasa. Semangat kita sekarang. Bangun subuh, hidupkan musala, hidupkan masjid, hadiri majelis taklim yang diajar oleh para guru, para habaib kita. Kenapa? Karena mereka adalah pelita, mereka adalah cahaya yang mungkin mereka tidak selamanya berada di tengah-tengah kita. Nanti akan terasa ketika mereka sudah meninggalkan kita. Begitulah baginda Nabi Muhammad. Di Mekah beliau dicaci maki, di Mekah beliau diintimidasi, di Mekah beliau dihina, di Mekah beliau diusir, di Mekah ingin dibunuh. Tapi ketika di Madinah disambut, dihormati, dimuliakan dengan syair-syair yang kita baca tadi. Wala'al badru alaina min zaniyati wala wajabat syukru alaina Wala'al badru alaina, disambut baginda Nabi oleh para penduduk Madinah. Sampai dari kejauhan ada dua orang yang sedang berjalan, dinanti oleh mereka, dibukakan semua pintu rumah mereka, disiapkan semua makanan jamuan oleh mereka, bahkan disiapkan tanah rumah gratis untuk baginda Nabi besar Muhammad. Begitulah nantinya kita. Ketika habaib ustaz kiai ada di tengah kita, tidak kita perhatikan, tidak peduli kita. Hadir KGBLA, hadir majelis taklim minggu depan masih ada, minggu depan masih ada, mungkin kita yang sudah tiada. Betul? Tidak, jangan lain al-fahish bil fajar. Masuk malam ini, tidak ada yang menjamin kita besok pagi masih hidup. Betul? Ada nggak orang di sini yang berjamin Ustaz aku ini pasti hidup besok pagi? Mana uangnya? Nah saya tandu ini, kalau besok ada bangun mana? Tidak ada yang bisa menjamin kita. Sekarang kita sehat, alhamdulillah bisa kelakar, bisa makan. Saya baru makan kelengkeng sebaru, suruh ceramah langsung. Tidak kok berada makan. Kalau ini rezeki saya akan saya habiskan. Tapi kalau bukan rezeki saya, mungkin saya akan duluan balik maksudnya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesempatan yang Allah berikan kepada kita tidak banyak, maka kita muliakan, kita hormati, kita agungkan mereka, para pewaris baginda Nabi besar Muhammad. Suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, beliau datang ke pasar. Beliau masuk ke pasar. Di mana pasar sini? Di mana pasar sini? Cinde. Jauh juga berarti. Dekat ke Buto berarti. Jatuh di kaki mampir ke rumah. Luar biasa, masuk ke pasar Abu Hurairah. Ketika masuk ke pasar, berteriak Abu Hurairah, ya Rasul, wahai orang-orang pasar, wahai para pedagang, wahai para penjual, kenapa kalian masih sibuk di sini? Sedangkan di masjid, di musala sedang dibagikan warisan Nabi besar Muhammad. Mereka semua bergegas, meninggalkan dagangannya, meninggalkan perabotannya, meninggalkan semuanya,
datang berbondong-bondong ke masjid Nabi besar Muhammad. Sampai di depan pintu masjid, dilihat oleh mereka, mana dia Abu Hurairah? Ada orang bagi-bagi warisan katanya. Tak ada orang bagi makanan, tak ada orang bagi-bagi uang, tidak ada orang bagi-bagi emas, tidak ada orang bagi-bagi tanah. Yang melihat mereka adalah beberapa kelompok orang yang sedang halaqah, melingkar mempelajari syariat Nabi besar Muhammad. Marah mereka. Ayah Abu Hurairah otak ini boleh banget. Mungkin ke kita dia tuh kurang aja. Mana nih? Panggil Abu Hurairah. Kita sidang dia. Dipanggil Abu Hurairah. Mana Abu Hurairah? Kata ada bagi warisan Nabi di dalam masjid, tapi dilihat tidak ada orang. Hanya ada beberapa orang yang sedang belajar ilmu. Apa jawab Abu Hurairah? Innal anbiya, sesungguhnya para nabi la yurisu dinaran wala dirhaman walakin yurisul ilm. Para nabi, para rasul tidak meninggalkan kerajaan, tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan tanah, tidak meninggalkan kekuasaan, tapi mereka semua meninggalkan ilmu warisan Nabi besar Muhammad. Siapa orang yang mengambil warisan Nabi, maka dia akan mulia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Maka ini penting. Ayo semangat hadiri majelis para ulama, para habaib kita. Walaupun Ustaz capeknya, tidak apa-apa. Datang cari kipas angin, duduk bawahnya. Jadilah nyenangkan hati Ustaz duduk. Biasanya kita kan main. Kalau ada majelis taklim, nyari manolah tiang ini. Nyari tiang, untung di sini tiangnya cuma sikon. Maksud banyak sahur, mesin-mesin kan banyak. Lele kau di tiang itu, daun pingsan kan. Ustaz lagi ceramah kan? Luar biasa, tidak apa-apa. Nyenangkan hati Ustaz, nyenangkan hati habaib. Capek, duduk datang menghadiri majelis mereka. Insya Allah dapat berkah. Amin ya rabbal. Tapi jangan tidur terus. Asalnya ngomong ini tidur lagi. Ini berapa tidur lagi? Capek, aku capek-capek mama. Maka luar biasa. Mudah-mudahan kita semangat untuk bisa hadir majelis para ulama, karena pada Maulid Nabi kita mendengarkan perjalanan sejarah semangat dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dan terakhir ingin Abdul sampaikan, saya berdiri di sini sudah hampir 40 menit. Alhamdulillah. Rasa saya berdiri di sini. Tidak terasa yang duduk, yang tegak ini terasa. Hampir semutan ini. Saya tadi sore baru pulang dari Air Kubang. 2 jam perjalanan naik motor, balik pergi jadi 4 jam. Alhamdulillah sore baru sampai. Sudah janji sama Pak Komar, nyebut saya sama Ami Iis juga. Sudah berjanji, insya Allah. Bismillah dan alhamdulillah diberikan kesempatan keberkahan oleh Allah untuk bisa bersilaturahmi dengan para habaib dan semua jamaah. Mudah-mudahan perkumpulan kita penuh berkah. Amin ya rabbal. Yang terakhir yang kami sampaikan adalah jangan pernah mengeluh, jangan pernah merasa kurang, jangan pernah merasa miskin. Inilah ajaran Nabi besar Muhammad. Baginda Nabi seminggu tidak makan, hanya makan kurma dan air putih. 1 bulan tidak keluar asap dari rumah Nabi, namun beliau tidak pernah mengeluh ke sana sini. Zaman kita sekarang banyak uang, banyak duit tapi banyak mengeluh, betul? Dikit-dikit Ustaz buntu nih hari. Ada nggak orang di sini buntu? Insya Allah nanti. Ayo guys, amin ya rabbal alamin. Jangan mengeluh. Kenapa? Kenapa Ustaz kita tidak boleh mengeluh? Karena kita sudah diberi nikmat yang besar oleh Allah. Bahkan kita mungkin menjadi orang paling kaya di atas muka bumi ini, betul? Alhamdulillah. Habib Alawi, Syekh Bakar Ustaz. Betul. Tahunnya Nabil, para selesai ini. Alhamdulillah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bertambah di akhir majelis kita. Insyaallah. Ini luar biasa.
Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunia. Siapa orang yang ketika bangun paginya dia merasa aman di dalam keluarganya, aman rumahnya, aman keluarganya, aman istrinya, aman anaknya, aman hartanya, aman dari gangguan, aman dari teror, aman dari ancaman. Aman adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aman tak Pak kita pagi ini? Aman tak kita malam hari ini? Alhamdulillah. Aman kita. Aman Ustaz, apalagi sudah mampu ada nasi ini bacanya. Aman lah itu malam ini bacanya. Aman kita. Jadi aman. Ini nikmat besar dari Allah. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, sehat badan kita. Bangun pagi bisa melek mata, bisa bergerak tangannya, bisa bergerak kaki ini, bisa bergerak tubuh ini, bisa menarik nafas, bisa bergerak jantung ini. Itu nikmat besar dari Allah Subhanahu. Bayangkan Bapak Ibu adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita bangun pagi ternyata kaki kita tidak bisa digerakkan, bagaimana perasaan kita? Allahu Akbar. Tak bisa digerakkan, menangis kita, meneteskan air mata, meneteskan air mata darah, tidak bisa digerakkan kaki kita, maka ini nikmat besar dari Allah Subhanahu. Maka gunakan kaki ini untuk melangkah ke musalla, ke masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi, ada makanan pokok untuk hari ini. Ada tak makan untuk hari ini, Pak? Ada tak makanan untuk hari besok? No, ada besok lagi lalu, apalagi hari ini. Luar biasa. Tak mana Ustaz, takaran kita untuk makan satu hari. Takaran untuk Palembang itu nasi satu cangkir, satu cantik, sama telur 3 biji. Telur 3 biji. Cukup tak untuk satu hari? Cukup tak Bu untuk satu hari? Cukup tak Bu? Nah, cukup. Alhamdulillah. Bagaimana caranya? Pagi masak nasi, kemudian ceplok telur. Telur siko campur gedung 1/2 kilo. Jadi tak tahu ini? Jadi tak? Nah, jadi godol loh, cecel cuko dikit aman lah itu pagi ini. Yang benar. Siang hari dikit ceplok telur siko campur kangkung 1 ikat. Diumblek jadilah telur dadar. Cukup dah untuk makan siang. Malam hari kalau bosan tepok prosiko campur banyu 1 tebu, jadilah dia sop telur. Cukup tak untuk makan malam? Alhamdulillah. Artinya apa? Kita orang kaya. Bahkan kata Nabi, dunia, seolah-olah kita memiliki dunia dan seisinya. Kitalah orang yang paling kaya, tapi kadang kita malah merasa miskin. Alhamdulillah minta. Maka bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita diberikan kebahagiaan oleh Allah. Selain makanan jasmani, kita pun diberikan makanan rohani. Ini spesial ya. Ini apa ya? Tumpeng apa? Saya tadi bingung lihatnya. Kalau tumpeng dia kerucut, tapi ini di pojoknya ada ayam. Ayam siko, tapi saya bukan ayam mau gitu ini. Mungkin ayam kampung kali ya. Kalau kita kan mau kota, betul kan? Ini mungkin ayam kampung ini. Ini apa ini? Ada hati-hati di bagian apa ini maksudnya? Insya Allah ini jadi santapan kita malam hari ini. Amin ya Rabbal. Tapi kayaknya untuk yang depan banyak ini. Yang belakang minta maaf, kan cuma sepiring soalnya. Alhasil insya Allah kita semua dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Inilah mungkin dari Al-Fakir. Kata-kata yang salah, kekhilafan, mohon maaf yang sedalam-dalamnya.
Dan kita tutup sedikit dengan doa untuk kita bersama dan terkhusus untuk guru kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Walidina, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Wa masyayikhina, guru-guru kami semua ya Allah. Liman ahsana ilaina wa liman awsana bid-du'a. Orang yang baik dengan kami ya Allah, dan orang-orang yang menitipkan doa terbaik kepada kami ya Allah. Yang menyembah pada malam hari ini ya Allah, yang membantu pada malam hari ini ya Allah, yang berpartisipasi pada malam hari ini ya Allah, dan semua jemaah yang hadir pada malam hari ini ya Allah, maupun jemaah yang tidak sempat hadir pada malam hari ini ya Allah. Yang kami semua dijadikan orang kaya dunia dan akhirat ya Allah, orang sukses dunia dan akhirat ya Allah. Wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawwi amarna wa sahih sadana wa nawwir qulubana. Ya Allah, panjangkan umur kami semua ya Allah. Wasaihat sadana, sehatkan badan kami semua ya Allah. Wa nawwir qulubana, terangi hati kami semua ya Allah. Wasabi iman dan mantapkan iman dan Islam di hati kami ya Allah. Arif dan segala kebaikan dekatkan kepada kami ya Allah. Syariat dan segala keburukan, kejahatan, kemaksiatan, bala musibah jauhkan dari kami semua ya Allah. Waqti hawaijana, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Hajat dunia maupun hajat akhirat kami ya Allah. Isri amradana, sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah. Dan khusus guru kami ya Allah, Habib Abdullah Syihab ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah, sehatkan tubuhnya ya Allah, sehatkan batinnya ya Allah, berikan afiah ya Allah, berikan maulid pada malam hari ini ya Allah. Dan semua keluarga kami sedang sakit ya Allah, angkat semua penyakitnya ya Allah, penyakit zahir maupun penyakit batin ya Allah, penyakit jasmani maupun penyakit rohani ya Allah. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafikum, mohon maaf wahai habaib sekalian dimuliakan Allah. Jamaah pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعلنا
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil qulub wal wajha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil al-walidayha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di